亲爱的姐妹们，平安！我们可以在网上见面。在这个世界上，有很多的好消息，有很多的所谓的福音。但是最大的福音、最大的好消息是什么呢？就是有耶稣基督做我们生命的主，做我们生命的主。Saudara sekalian, selamat sore. Kita bisa berjumpa di online ini. Di dunia ini ada banyak kebahagiaan, atau orang Chinese sering mengatakan hoki. Ya, di dunia banyak kebahagiaan, banyak hoki. Tapi hoki yang terbesar, kebahagiaan yang paling besar adalah memiliki Yesus Kristus di dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita angkat puji-pujian, Yesusku, jaminan mulia. 我们来唱一首诗歌，圣教诗歌第27首，游父的确据。有福的垂击，耶稣属我，何等的荣耀向我显明，被救主赎回，为他后死，垂全的洗净，生灵在上，这是我心喜，或讲或唱。赞美我救主，心里快唱，长叹主慈爱，并颂主恩。赞美我救主，昼夜不分。Sungguh dan pasti jaminanku, Yesus milikku selamanya. Ku mendapatkan keselamatan, lahir baru oleh Roh Kudus. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Karena serahkan segalanya, ku memperoleh kelegaan dalam penebus tersedia, berkat bahagia yang berlimpah. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. 这是我心喜，我讲我唱，赞美我救主，心里快唱，찬찬的慈爱，并颂主恩，赞美我救主，昼夜不分。我们一同来看马可福音第12章28节到40节. Kita buka Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai 40. Mandarin dan Indonesia. 有一个文士来，听见他们辩论，晓得耶稣回答得好，就问他说：诫命中那是第一要紧的呢？耶稣回答说：第一要紧的就是说，以色列啊，你要听，主我们上帝是独一的主，你要尽心尽性、尽意尽力爱主你的上帝。其次就是说，要爱人如己，再没有比这2条诫命更大的了。那文士对耶稣说：父子，上帝是一位，实在不错，除了他以外，再没有别的上帝。并且
尽心尽智尽力爱他，又爱人如己，就比一切燔祭和各样祭司好得多。耶稣见他回答的有智慧，就对他说：你离开上帝的国不远了。从此以后，没有人敢再问耶稣什么。耶稣在店里教训人，就问他们说：文士怎么说基督是大卫的子孙呢？大卫被圣灵感动说：主对我主说，你坐在我的右边，等我使你仇敌做你的脚蹬。大卫既自己称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？众人都喜欢听他。耶稣在教训之间说：你们要防备文士，他们好穿长衣游行，喜爱人在街市上问他们的安，又喜爱会堂里的高位，宴席上的首位。他们鲸吞寡妇的家产，假意做很长的祷告。这些人要受更重的刑罚。Markus 12 ayat 28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Yesus berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Pada suatu ketika, Yesus mengajar di bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu ku taruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengar Yesus dengan penuh minat. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan, di rumah ibadah, dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Mari kita berdoa. 天父上帝，愿你帮助我们，使我们能够明白最大的诫命，也帮助我们明白耶稣基督的身份。求主帮助我们，Bapa kami di surga, kiranya Engkau tolong kami supaya kami mengetahui, mengerti hukum yang paling utama, dan supaya juga sungguh-sungguh mengenal
identitas, status Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 今天我们所读的经文有2段，第一段呢就是第28节到第34节，讲到哪一个诫命是最大的？最大的诫命就是爱神，又爱人，好像爱自己一样。那么在这以前呢，也是在本章12章，马可12章，在前面一段有讲到，有几个法利赛人和这个叙利党的人，用问问题的方式要害耶稣，要抓他的把柄。你还记得吗？他们问耶稣说：“纳税给撒该可以不可以？”所以耶稣的回答非常有智慧。耶稣说：“撒该撒的物当归给该撒，该撒就是罗马皇帝。那么同样的，上帝的东西、上帝的物当归给上帝。”那之后呢，又有撒都该人，不相信复活的撒都该人，却用复活的事来刁难耶稣，来设陷阱要害耶稣。耶稣的回答也非常有力。那么今天呢，这一段圣经就是12章第28节到第34节，讲到说有一个文士听见耶稣和那些宗教的领袖和法利赛人呢，和希律党的人就是听见他们跟耶稣辩论。那么这个文士呢，心中就很佩服耶稣。这文士呢，就是律法师，很明白法律的。那么他知道耶稣的回答是非常好的，那么他就问耶稣关于律法的事了。他问耶稣说，在律法当中，在神的诫命里面，哪一个是最大的，哪一个是最重要的？所以这个文士是法律的专家，所以他提出来的问题是当时流行在文士的圈子里面非常有争论性的议题。Saudara sekalian, di dalam Injil Markus pasal yang ke-12, kita baca tadi ayat 28 sampai 40 ya. Tetapi sebelum-sebelumnya itu kita melihat di pasal 12 ini ada beberapa orang Farisi dan orang Herodian dari partai Herodian memakai cara untuk bertanya, mau menjerumuskan Tuhan Yesus, mau menjerat dia, mau mencari kesalahan dengan bertanya kepada Yesus, memberikan pajak kepada kaisar boleh nggak? Dan jawaban Yesus sangat-sangat bijaksana. Yesus berkata, kalau itu adalah milik kaisar, kembalikan ke kaisar yang punyanya. Sebaliknya juga, milik Allah, barang Allah harus dikembalikan kepada Allah. Dan setelah itu ada lagi, ya di pasal 12 juga, ada orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan, memakai hal kebangkitan, bertanya kepada Tuhan Yesus, juga dengan maksud mau menjerumuskan, mau mencelakakan Yesus. Dan jawaban Yesus juga sangat-sangat bijaksana tentang hal kebangkitan. Ya, itu minggu lalu kita sudah bicara. Nah, saudara, Alkitab pada hari ini, Nats hari ini, ayat 28 sampai 34, di sana mencatat bahwa ada seorang ahli Taurat. Ahli Taurat itu sarjana hukum ya, sarjana hukum di antara orang Yahudi. Nah, dia mendengar ya bagaimana Yesus dipojokkan oleh orang-orang Farisi, oleh orang-orang Herodian, tetapi jawaban Yesus begitu hikmat, begitu tepat dan sangat bagus sekali ya. Nah, itu ayat 28 dia berkata kepada Tuhan Yesus, jawaban guru itu sangat-sangat tepat, benar sekali. Maka dia juga mengajukan satu pertanyaan, ini ahli Taurat nih ya. Dia juga bertanya kepada Tuhan Yesus. Nah, karena dia seorang ahli Taurat, seorang pakar di hukum,
Dan pertanyaan yang dia ajukan kepada Yesus juga adalah hot issue, isu-isu yang sedang ramai, sedang hangat, yang sering diperdebatkan di kalangan di dunia hukum. 那么按犹太人的传统文士中国摩西的律法共有613条，不是上帝给的，是他们自己以后发挥的总共有613条，负面的呢就有365条，正面的有248条。所以在律法界的文士们常常在这几百条的诫命里面就辩论哪一个是最大的，哪一个是最重要的。耶稣的回答超越分辨大小、分辨轻重的系统。耶稣用那最重要的诫命和另外不可分割的一条来作为整个律法的总结。Di dalam tradisi orang Yahudi, ahli-ahli Taurat menyimpulkan hukum Musa itu ada 613. Nah, Tuhan kasih nggak begitu banyak, tapi ini dilestarikan, dikembangkan oleh ahli-ahli Taurat orang Yahudi. Ada 613. Yang pasif, yang bersifat negatif, pasif ada 365 setahun, sehari satu. Dan yang bersifat positif, aktif ada 248. Maka di dalam ratusan hukum Taurat ini terjadi perdebatan di kalangan ahli-ahli Taurat, sarjana-sarjana hukum nih. Ya, mereka sering berdebat di dalam ratusan itu mana yang paling utama, mana yang paling besar, mana yang paling penting. Nah, jawaban Tuhan Yesus melampaui sistem yang membedakan berat ringan, yang mana lebih penting, lebih berat, lebih enteng begitu ya. Tapi jawaban Tuhan Yesus melampaui sistem yang membedakan berat dan ringan hukum. Yesus menggandengkan hukum yang utama dengan satu hukum yang tidak dapat terpisahkan dari hukum yang pertama ini. Dengan demikian, Yesus menjadikannya ini sebagai suatu kesimpulan dari keseluruhan hukum Taurat yang Allah berikan kepada orang Israel melalui Musa. Ya, juga sering disebut adalah hukum Musa. Jadi Yesus menyimpulkan yang utama dengan satu lagi yang tidak bisa terpisahkan, disimpulkan sebagai suatu kesatuan seluruh hukum Musa. 那么耶稣怎么样回答呢？第29节，耶稣说，第一要紧的就是说，以色列啊，你要听，主我们的神是独一的主。以色列啊，你要听，听啊，听啊。在希伯来文里面，这个听啊，是用命令式的动词，听是动词，听啊，就是一个命令，你要听就是说你要听，你要侧耳听。听什么呢？听什么呢？听，你必须知道，主我们的神是独一的主，独一的，没有别的，就是一个，就是我们的主。这是犹太人信仰唯一的信条。如果他是唯一的主，那我们对这一位唯一的主应当如何？这是我们必须思想的，而且是很严肃的思考。Ayat 29, Tuhan Yesus berkata, hukum yang terutama ialah, hukum yang terutama, ayat 29 ya, hukum yang terutama ialah apa? Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Esa cuma satu, enggak ada yang lain. Dengarlah, hai Israel, dengarlah. Dengarlah, saudara, ini di dalam bahasa Ibrani, dengarlah, dengar itu kata kerja.
tapi kata kerja yang bernada perintah, ya, kata kerja yang bernada perintah. 那么这个上帝呢，就用这个听啊来做一个开摆，听就是要人家留意. Nah, saudara, ini dipakai untuk pembukaan satu pembicaraan. Pay attention. Perhatikanlah. Jadi manusia dituntut oleh Tuhan untuk memberikan telinganya kepada Tuhan. Untuk mendengar. Dengar apa? Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Esa jadi cuma satu. Nggak ada yang lain, cuma satu. Tuhan, kita, Allah, cuma satu. Nggak ada Tuhan yang lain. Nggak ada Allah yang lain. Nah, ini adalah satu-satunya doktrin, credo, pengakuan, pernyataan iman orang Yahudi. Ya, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Ini adalah pengakuan, satu-satunya pengakuan, satu-satunya pernyataan iman orang Yahudi. Jika Allah adalah satu Esa, lalu bagaimana? Oh, saudara, itu penting. Kalau Allah itu adalah Esa satu, nah bagaimana kita? Sikap kita bagaimana terhadap Allah yang Esa, Allah yang satu ini? Patut kita pikirkan dengan serius. 第30节，你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神。那么对这一位独一的神，我们的态度怎么样呢？我们要爱他。怎么样爱他呢？怎么样爱神呢？不是随随便便的，乃是用尽全心、尽性、尽性、尽意、尽力爱神，就是用尽我们所有的智慧、力量，用我们的全心，不是半心，来爱他。为什么呢？因为神不但是独一的，只有一个，这个独一的神是我们生命的源头。我们人最基本的东西是什么呢？就是生命。生命是从神而来，不论是谁，不论哪一个人怎么厉害、聪明、有钱、漂亮、高地位，可是当他的生命一结束的时候，这一切呢，完了，没有意义。你有钱，你死了，那钱对你没有意思。你有智慧、聪明，你漂亮，你死了，没有意思。这么漂亮的人死了，还是要买账，是吗？人是那么样的需要神，我们的根、我们的本、我们的源。所以上帝说要爱他。耶稣也是说最大的诫命就是要爱他。怎么爱呢？尽心、尽性、尽意、尽力的爱他。Saudara sekalian, ayat 30, setelah Yesus ditanya hukuman yang paling besar, ya, Yesus mengutip kitab Perjanjian Lama yang dikatakan Allah berkata kepada Israel, "Hai Israel, dengarlah." Ya, "Hai Israel, dengarlah." Dengar apa? Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa. Ya, jadi kasihilah Tuhan Allahmu. Jadi bagaimana, saudara, terhadap Tuhan yang Esa ini kita harus ambil sikap yang seperti apa? Kita harus mengasihi, menyayangi, mencintai, mengasihi Tuhan. Bagaimana mengasihi? Bagaimana mencintai? Bukan sembarangan. Ya. Tapi dikatakan bagaimana kita mengasihi dia? Kita harus mengasihi dia dengan apa, saudara? Dengan segenap hati,
segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita. Kenapa, saudara? Karena Tuhan cuma satu, nggak ada yang lain. Esa. Dan Tuhan yang satu ini adalah sumber hidup, adalah sumber manusia, asal muasal kita itu dari Tuhan, akar kita. Ya, saudara. Jadi hal yang paling mendasar, yang paling penting bagi manusia itu adalah hidup, nyawa. Seseorang nggak peduli bagaimana kaya, banyak duit, cantik, cakep, pinter, hebat, kedudukan tinggi, begitu nyawanya stop. Duit udah nggak berarti bagi dia. Yang bagaimana cantik pun udah mati, dikubur, orang nggak mau lihat, saudara. Sehari 2 hari formalin nggak apa-apa. Lama-lama itu kan jadi busuk, saudara. Ngeri. Kedudukan, pangkat, raja, presiden, nggak ada arti. Udah mati itu semua stop. Jadi saudara, manusia begitu membutuhkan Tuhan. Maka kita harus mengasihi, mencintai Tuhan. Pakai seluruh kekuatan kita. Pakai seluruh kemampuan, kepintaran kita untuk mencintai, mengasihi Tuhan. Segenap hati, sekuat tenaga. Pakai segala hikmat kita. Bagaimana menyayangi, mencintai Tuhan. Itu hukum yang utama. 这是第一条诫命最重要的。呀，尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的上帝。第2条诫命呢，在第31节，耶稣说，其次也相反，就是要爱人如己，爱人好像爱你自己一样。所以我们看见耶稣基督把爱神跟爱人如己这2件事情连在一起。最重要的是尽心、尽性、尽意、尽力爱神，然后有一个是不能够分割的，要爱人好像爱你自己一样，要爱人好像要爱你自己一样。所以2个都是爱，一个是爱神，用全心全意整个的智慧和力量爱神，然后呢，要爱别人好像你爱自己一样。当你和我，当我们用全心全意尽力爱神，又去关心别人好像关心自己一样，那么我们就达到了上帝设立诫命和律法的原意的要求了。耶稣把这个2个原则总结所有的诫命，有600多条吗？几百条、几千条也好，总结就是要爱神、爱人。怎么爱人呢？好像你爱你自己。你怎么样爱你自己，你也爱别人。这是2个。怎么样爱神呢？尽心、尽性、尽意、尽力爱神。怎么样爱人呢？爱别人，关心别人，好像爱你自己。你知道怎么样爱你自己，那你也晓得怎么样爱别人。Saudara sekalian, setelah Yesus membicarakan hukum yang terutama, yaitu mengasihi Allah, ya. Kemudian Yesus berkata, hukum yang kedua apa? Mengasihi sesamamu. Mengasihi sesamamu, mengasihi orang lain seperti mengasihi dirimu sendiri. Jadi Yesus menggandengkan hukum yang utama ini dengan hukum yang mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara sekalian, tatkala saudara dan saya, tatkala kita dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan mencintai Tuhan dan mencintai sesama manusia seperti mencintai diri sendiri, maka kita sudah mencapai tuntutan
semula. Ya, tuntutan semula tatkala Allah membuat 10 hukum. Ya. Kenapa Allah membuat 10 hukum ini? Apa maksudnya? Apa tuntutannya? Kasih 10 hukum, kasih banyak ada hukum Taurat. Maksudnya itu supaya kita mencintai Dia, mencintai Tuhan, dan mencintai sesama manusia seperti mencintai kita. Kita melakukan 2 hal ini, kita sudah mencapai tuntutan Tuhan yang membuat 10 hukum dan hukum-hukum yang mendetailnya, kita sudah mencapai yang Tuhan tuntut. Nah, saudara, jadi dengan 2 prinsip ini, Yesus menyimpulkan seluruh hukum. Jadi ahli-ahli Taurat mengelaborasikan, mengembangkan, ya Tuhan nggak kasih gitu banyak, tapi dikembangkan oleh pakar-pakar ahli-ahli hukum Taurat menjadi 613, ya. Tapi dengan 2 prinsip itu, Yesus menyimpulkan seluruh hukum Taurat, seluruh hukum Musa. Mencintai Tuhan dan mencintai manusia. Bagaimana mencintai Tuhan? Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Bagaimana mencintai manusia? Seperti kamu, saya mencintai diri kita sendiri. 亲爱的弟兄姐妹，让这2个原则来引导你，引导我，引导我们的思想，引导我们的决定，引导我们的行动。爱神爱人，这个原则引导我们整个人的思想，引导我们的决定，引导我们的行动，让我们当你和我有的时候，我们觉得我们没有目标，我们觉得我们失去方向的时候呢，让我们想一想，什么行动最能够表现我们爱神？什么行动最能够表现我们爱人？我们就去做它，我们就不会失去方向。Saudara sekalian, sekiranya 2 prinsip ini yang membimbing, yang menggiring saudara dan saya, memimpin, menggiring pikiran kita, keputusan kita, perbuatan, tindak tanduk, action kita. Biar kita dipimpin dengan 2 prinsip ini. Ada kalanya kita merasakan kita kehilangan tujuan. Kita tidak ada tujuan, kita kehilangan arah. Apabila kita berada di dalam keadaan demikian, kita berdiam diri, kita berdiam sejenak, kita berpikir, perbuatan apa yang paling bisa menyatakan cinta kita kepada Tuhan dan cinta kita kepada manusia. Lakukanlah. Kita tidak akan kehilangan arah hidup kita. 耶稣讲了之后呢，因为文士说哪一个诫命是最大呢？耶稣就告诉他们2个原则了：爱神爱人，爱神爱人如己。然后在第32节到33节是文士重新述说，讲回耶稣刚才所讲的。耶稣很满意。那么这个文士怎么样重新说出耶稣刚才讲的话呢？他重新说出就表明他明白32节33节。那文士对耶稣说，听了耶稣的话文士就对耶稣说，父子，你说上帝是一位的，什么独一位，是不错，除了上帝以外再没有别的，除了他以外再没有别的上帝，并且尽心尽智尽力爱他，又爱人好像爱自己。那么这个呢，就比人我们献上燔祭和各样的祭司好得多。耶稣非常满意他这样回应，表明他明白耶稣所讲的，所以他才能够
重复耶稣所讲的，再加以一点点的他的发挥。所以34节，耶稣非常满意他的这个重述。耶稣看见他回答的有智慧，就对他说：“你离开上帝的国不远了，你已经很靠近上帝的国。” Saudara sekalian, ayat 32 sampai 33, ahli Taurat yang menanyakan Tuhan Yesus hukum mana yang paling utama. Setelah Yesus bilang mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia, maka si ahli Taurat ini dia memberikan feedback. Feedback itu artinya mengatakan ulang apa yang orang katakan kepada kita. Ya, jadi feedback ahli Taurat ini adalah mengatakan ulang apa yang Yesus baru katakan tadi. Dan dia mengembangkan, ya, juga mengembangkan, menjelaskan pengertiannya dengan perkataan Tuhan Yesus itu. Yesus sangat puas sekali. Nah, apa yang dikatakan di dalam feedback ahli Taurat ini? Ayat 33, 32 dan 33. Ya. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa Allah itu esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Allah. Tidak lagi ada Tuhan kecuali Allah." Ya, memang mengasihi Allah dengan segenap hati dan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Ya, jadi ini ahli Taurat benar-benar dia mengerti ini. Ya, bahkan dia bisa bilang bahwa memberikan mencintai, mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sama manusia itu jauh lebih penting daripada manusia memberikan korban bakaran. Ya, korban apa kek, korban sajian kek, itu lebih penting mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Jadi jawaban ini sangat tepat sekali. Yesus tahu, dia mengerti nih apa yang saya ngomong, dia mengerti. Maka ayat 34, Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawaban orang itu, dan Yesus berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh lagi dari kerajaan Allah." Udah deket nih. Udah dekat. Nah, saudara, ayat 34 bagian B dikatakan sejak itu enggak lagi ada orang berani mengajukan pertanyaan yang apa? Yang bersifat mau mencobai, mau menjebak Yesus. 在第34节的下半节说，从此没有人敢再问耶稣，就是说没有人敢再假的问耶稣。要抓把柄，要设陷阱。Ayat 35 sampai 37，在第35节到37节，我们就看见现在轮到耶稣向听众发问题了。耶稣的问题是什么呢？耶稣所发的问题是引用。所以35节到37节，耶稣的问题是引用诗篇110篇第1节，就是大卫的诗。大卫当时受圣灵的感动，他就写下诗篇110篇第1节，大卫写的诗说：“耶和华对我主说，你坐在我的右边，等我使你的仇敌做你的脚蹬。”那么耶稣的问题就是第37节，耶稣先引用大卫的话，引用诗篇110篇第1节，耶和华对我主说：“你坐在我的右边，等我是你的仇敌做你的脚蹬。”这个耶和华就是神天父对我主说，我这个是大卫说的嘛，我主就是大卫的主了。大卫的主是谁呢？大卫的主就是弥赛亚。
所以天父对大卫的主，天父对弥赛亚说：“你坐在我的右边，等我使你的仇敌做你的脚凳。” Nah, saudara sekalian, giliran Tuhan Yesus bertanya kepada pendengarnya. Ya. Jadi pertanyaan Tuhan Yesus ayat 35 sampai 37 adalah itu kutipan dari Mazmur 110 ayat 1. Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Waktu itu Roh Kudus menggerakkan dia menulis Mazmur 110 dan ayat 1 berkata seperti ini, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan itu Allah Bapa. Ya, Yahweh. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Ini kan Daud yang tulis. Jadi Allah Bapa berfirman kepada Tuan Daud. Tuan Daud. Ya. Tuan Daud itu siapa? Tuan itu di dalam bahasa Ibrani pakai kata Adonai, itu Tuhan. Jadi Yahweh Bapa Sorgawi berkata kepada Tuhannya Daud. Tuhannya Daud itu Mesias. Ya, saudara nggak asing ya dengan kata Mesias. Duduklah di sebelah kananku sampai aku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi sebelum Yesus bertanya, dia kutip dulu. Ya, dia kutip Mazmur 110 ayat 1.在耶稣还没有发问以前，耶稣先引用诗篇110篇第1节。第37节，耶稣就问了。那么大卫，呀，大卫是大卫的主是谁呢？大卫称他为主。大卫称他为主，就是弥赛亚，呀。耶和华对我主说，天父对我的主，对弥赛亚说，啊，是大卫称弥赛亚是他的主，啊，耶稣说，听好啊，有现在问你啊，大卫称弥赛亚是他的主。那么这个弥赛亚怎么又是大卫的子孙呢？弥赛亚又怎么是大卫的子孙呢？ Saudara, pertanyaan Yesus di dalam ayat 37. Tadi ayat 35 ya. Ayat 35 sampai ayat 35 ayat 35 sampai 36 ya. Itu mengutip Mazmur 110 yang ditulis oleh Daud. Yesus pakai ayat 1. Ya. Demikianlah firman Bapa di sorga Yahweh kepada Tuanku. Kepada Tuanku. Tuan itu di dalam bahasa Ibraninya Adonai, itu Tuhan. Ya, Tuhan. Jadi demikianlah firman Allah Bapa kepada Tuanku Mesias, ya, kepada Mesias. Nah, duduklah di sebelah kananku sampai aku membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Sekarang pertanyaan Yesus adalah, Daud menyebut Mesias adalah Tuanku. Tuanku. Mesias adalah tuannya Daud. Ya, tuannya, Tuhannya Daud. Nah, kalau begitu, bagaimana Daud juga menyebut Mesias keturunannya ini, Mesias ini, Tuanku ini adalah anaknya, anak cucu keturunannya. Ya, itu di dalam ayat ke-37. Ya, ayat ke-37. 第37节，耶稣的问题，大卫既然自己称他为主，大卫既然称弥赛亚为主，
那么这个弥赛亚怎么又是大卫的子孙呢？耶稣的问题了，他问众人了. Ya, saudara, di dalam ayat yang ke-37, ya, Yesus bilang, Daud sendiri menyebut Mesias itu adalah tuannya. Bagaimana mungkin tuannya itu, Mesiasnya itu, tuannya Mesiasnya kok juga anaknya pula? Bagaimana? Sekarang pertanyaan Tuhan Yesus. Saya mau tanya nih. Ya. Kalau depan udah jelas. Bapakku berkata kepada Tuanku. Bapak surga berkata kepada Mesias. Ya. Nah, Daud menyebut Mesias itu tuannya. Adonainya. Tuhannya. Mesias. Tetapi di samping itu, bagaimana? Yesus bilang di dalam ayat 30, bagaimana mungkin Mesias ini kok juga anaknya pula? Mesias ini kan tuannya Daud. Kok dia juga bisa jadi anak Daud? Bisa menjadi keturunan Daud? Ini udah kita, nggak ada orang bisa jawab, saudara. Tetapi orang-orang banyak itu senang loh dengar ngomongan Yesus loh. Di dalam ayat yang ke-37, 众人都喜欢听他. Ya, orang banyak yang besar jumlahnya itu senang, ya, mendengar dia dengan penuh minat, sangat berminat. Ngomongan Tuhan Yesus itu inspiratif. 耶稣所讲的话，耶稣所发的问题非常有启发性. Ya, ngomongan Tuhan Yesus, pertanyaan Tuhan Yesus sangat-sangat inspiratif. Merangsang kita untuk berpikir, 要刺激我们去思想，为什么这个弥赛亚是大卫的主，可是怎么说又是大卫的儿子呢？就是大卫的后裔呢？那么在这里呢，主耶稣引导他的听众的思想，让听众能够认识他，让听众得到一个对弥赛亚一个正确的答案。记得吗？上次我前几个礼拜我不是说吗？这个在受难周的时候，耶稣就一步一步的，他所做的所说的，就表明他是弥赛亚，他不再隐藏他的身份。Saudara ingat berapa minggu yang lalu saya pernah katakan begitu memasuki pekan kesengsaraan, ya, Yesus tidak lagi menyembunyikan status kemesiasannya. Jadi segala tindak tanduknya, perkataannya, dia mengungkapkan siapa itu dia. Tidak lagi perlu menutupi, saatnya sudah tiba. Ya, dia sudah lihat itu bicara tentang banyak tentang Mesias. Nah, saudara, di sini kita melihat Tuhan Yesus menggiring para pendengarnya kepada suatu jawaban yang tepat tentang dirinya. Siapa itu Mesias? Supaya pendengarnya dapat memiliki konsep Mesias yang tepat, yang benar. Mesias adalah anak Daud. Kita tempo udah bilang ya, anak. Bagi orang Yahudi, anak keturunan itu semua pakai anak. Ya, anak punya anak kan begitu. Keturunan. Ya kan? Nah, Mesias adalah anak keturunan Daud, tetapi dia juga adalah tuannya Daud. Tuannya Daud. Tuhannya, Adonainya Daud. Apa artinya? Saudara, di sini dengan keras, dengan jelas sekali, Yesus memberitahukan bahwa Mesias adalah Adonai. Mesias adalah Tuhan, adalah Allah. Mesias juga adalah anak Daud, Daud adalah manusia. Anak Daud adalah pasti juga manusia. Nah, waktu Yesus masih hidup di dalam dunia, sebelum dipantik di kayu salib, dia sering menyebut dirinya anak manusia, anak manusia. Dia adalah anak Allah yang tunggal.
Tapi waktu dia menjelma menjadi manusia, dia banyak menyebut dirinya adalah anak manusia. Karena dia emang 100% manusia. Allah yang menjelma menjadi manusia. Saudara. Jadi Mesias ini adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi inilah keunikan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dia Allah, tapi dia Allah yang datang ke dalam dunia menjelma menjadi manusia. Dia adalah 100% Allah dan 100% manusia, bukan 50-50. Bukan kayak ikan duyung ya, atasnya manusia bawahnya ikan ya. Bukan, saudara, itu dongeng. Itu dongeng. 所以我们看见耶稣这个耶稣基督弥赛亚，弥赛亚是神，神的儿子就是神了。但是弥赛亚又是大卫的后裔，大卫的子孙，他道成肉身，他是100%的100%的神，100%的人，不是50%，那是人语，是吗？上面是人，下面是鱼嘛，那个是神话、童话。所以这个第37节啊，37节，他的问题就是引起人家思想。Ayat 37 ya, pertanyaan Tuhan Yesus yang bersifat sangat inspiratif, saudara. 这个37节是耶稣基督自我的启示。Saudara, ayat ke-37 adalah self revelation. Adalah kita suka foto tuh selfie ya, sendiri foto sendiri. Nah, ini adalah wahyu, ilham Yesus. Ya. Yesus mengilhamkan dirinya kepada pendengarnya, ya. Jadi di situ dikatakan Mesias adalah Tuhannya Daud. Tapi Mesias juga adalah anak keturunan Daud. Dia Allah dan dia juga manusia. Ini adalah self revelation, ya. Revelation, pengwahyuan diri sendiri, supaya pendengarnya mendapat pengertian konsep Mesias yang tepat, yang benar. Kamu harus tahu, Mesias Sang Juru Selamat ini adalah Tuhan, dan dia juga adalah manusia. Anak Daud, lahir di tanah Yahudi. 那圣经有多次的记载，弥赛亚是大卫的子孙，很多。这个呢，犹太人一点也不怀疑，犹太人很相信这弥赛亚就是大卫的子孙，所以耶稣引用大卫的话，很有力的证明他自己的先存性。就是说他还没有来到世界，还没有做人，他已经有了，在天上已经有了，就是先存在的啊，先存在的这个先存性以及他的神性。Saudara sekalian, Alkitab berkali-kali mencatat bahwa Mesias adalah keturunan Daud. Mesias adalah anak Daud. Nah, hal ini orang Yahudi percaya penuh. Orang Yahudi nggak ragu bahwa Mesias adalah keturunan Daud. Dan Yesus memakai perkataan Daud sangat kuat sekali membuktikan eksistensi dia. Jadi itu eksis itu berada ya. Nah, sebelum Yesus datang ke dalam dunia dia sudah ada. Kalau saudara dan saya waktu belum dilahirkan kita nggak ada di dunia, saudara. Air-airnya juga nggak ada, bayangan juga nggak ada. Sampai ibu kita menghamilkan kita baru kita eksis nih di dalam perut mama kita. Yesus bukan begitu, saudara. Sebelum dia datang ke dalam dunia, dia udah ada di sorga. Emang dia karena dia Tuhan, saudara. Jadi di sini Yesus pakai perkataan Daud, ya itu kan Daud digerakkan Roh Kudus, dia bernubuatan
bernubuat, dikatakan Yahweh Allah Bapa bicara kepada Mesias, kepada Tuanku. Bapak bilang kepada anak, kepada Tuanku, kamu duduk di sebelah kanan aku, nanti aku akan jadikan musuhmu tumpuan kaki kamu. Ya, itu kan menubuatkan Yesus bakal duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pengakuan iman rasuli kan ada. Ya kan, saudara sekalian. Nah, jadi saudara, Yesus memakai perkataan Daud sangat kuat sekali membuktikan pre-eksistensi dia. Membuktikan sebelum dia ke dunianya dia sudah ada. Makanya udah dibicarakan. Daud aja udah bilang, ya. Dia itu adalah Tuhan. Tetapi dia juga adalah manusia. Adalah manusia. Nah, 你还记得吗？这个巴底买，当耶稣要进耶利哥城的时候，在前几章是吗？我们讲过，耶稣经过耶利城的时候，不是有一个瞎子吗？要求耶稣医治他，是吗？耶稣开他的眼睛，他怎么求耶稣呢？他看不见嘛，是吧？他说，不过他知道耶稣经过，他说大卫的子孙啊，耶稣可怜我吧，你记得吗？你记得吗？所以连瞎子巴底买他都知道，耶稣是大卫的子孙，弥赛亚就是大卫的子孙。Saudara ingat di berapa pasal sebelumnya, ya, bulan-bulan yang lalu kita pernah bicarakan waktu Yesus ke Yeriko, bukankah ada orang buta yang bernama Bartimeus? Dia tahu Yesus lewat di situ, matanya walaupun nggak kelihatan tapi dia tahu lewat, rame. Lalu dia kan berseru, minta Tuhan nyembuhkan. Apa yang dibilang? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud. Jadi dia bisa menyatukan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Daud. Anak Daud, keturunan Daud, dia adalah manusia. Tetapi dia adalah Mesias. Dia adalah Tuhan, maka minta disembuhkan. Dia nggak minta sama manusia. Dia nggak minta pemimpin agama, imam-imam sembuhkan matanya. Dia minta Yesus, anak Daud, karena dia tahu itu Mesias, itu juru selamat, itu Tuhan. 大卫看弥赛亚是他的子孙，大卫也看也承认也知道这个子孙不是一般人，乃是他的主。Daud melihat Mesias adalah anaknya, keturunannya. Daud juga melihat, Daud juga tahu bahwa anak keturunannya ini, yang satu ini bukan orang biasa. Dia juga adalah Adonainya, dia juga adalah tuannya. Keturunan saya tapi tuan saya. 宗教的领袖们不明白也不承认弥赛亚不仅是大卫的子孙，是一个人，更是一个以人的身份，以人的样式来出现到这个世界。Pemimpin-pemimpin agama enggak percaya dan enggak juga mengakui, enggak tahu bahwa Mesias, ya, bukan saja keturunan Daud, ya, dia adalah manusia, 100% manusia, dan dengan status kemanusiaannya ini, ya, dia apa? Dia menampilkan Allah yang kita nggak kelihatan pakai kasat mata. Dengan kedatangan Yesus, Yesus bilang, lihat aku itu lihat Allah. 在腓立比书第2章第6节说，耶稣基督本有神的形象，可是他却成为人的样式，取了奴仆的形象，成为人的样式。他本来是神，但是他来到世界做人，而且取了奴仆的形象，多么的谦卑！这是当时的犹太人所不知道的，连门徒之前也不知道。因为弥赛亚是王，是的，但是他也是人，降卑，取了奴仆的形象。所以当门徒还没有知道，还没有对弥赛亚的观念有真正的认识的时候，耶稣不要他们先去宣扬，就是这个原因。Saudara sekalian, di dalam surat Filipi 2 ayat 6 di sana berkata,
Walaupun Yesus adalah Allah, dia dalam rupa Allah, tetapi Yesus mengambil, ya, Yesus mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai manusia, bahkan rupa seorang hamba. Saudara, ini adalah keunikan Yesus. 这是基督教非常重要的信仰. Ini adalah iman kepercayaan kekristenan yang sangat penting. Siapakah Yesus? Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, mengambil rupa manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba. Begitu hina, mati di kayu salib, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Saudara sekalian, inilah keunikan iman Kristen. 这是基督教信仰的一个非常特殊的。耶稣基督是神，但是也是人，因为他是神，他也是人，他就能够做神与人、人与人之间的桥梁，中保啊，把人的困难告诉神，把神的恩典传给人。耶稣有神的能力权柄，因为他是神。耶稣也是人，所以他明白你我的软弱，他体恤我们，因为他是过来人，他也做过人，他也像我们一样反复受过试探，但是唯一的不同，他受试探的时候没有犯罪，没有失败。我们受试探的时候，有的时候我们会跌倒，有的时候我们会犯罪，当然有的时候我们也胜利。Saudara sekalian, Yesus adalah jembatan, menjembatani Allah yang kudus dan manusia yang berdosa, dijembatani. Karena Yesus adalah Tuhan, dia berkuasa, dia berwibawa, dia bisa mengampuni dosa. Dan karena dia adalah manusia, dia mengerti keterbatasan kita, dia mengerti kelemahan-kelemahan kita. Dia juga seperti kita, saudara, dia dicobai di banyak hal, saudara. Tapi bedanya, waktu dia dicobai, dia nggak pernah gagal, dia nggak jatuh. Saudara dan saya kadang-kala saudara dicobai, saudara, dalam pencobaan kita bisa gagal, kita bisa jatuh, kita bisa hilaf. Kadang-kadang memang kita bisa menang, tapi ada kalanya kita bisa gagal. Tapi Yesus, saudara, dia dicobai, saudara, dia tidak pernah gagal dan dia tidak pernah jatuh. Itulah Tuhan, Juru Selamat kita. Terakhir, 最后第38节到第44节是马可对耶稣公开的事工的一个结论。Ayat 38 dan 39 adalah kesimpulan pelayanan publik Yesus yang ditulis oleh Markus. 马可带出耶稣和犹太宗教领袖权威的最后的决裂。Markus menyimpulkan pelayanan publik Yesus, ya, pelayanan di banyak orang disimpulkan selesai sampai di sini. Dan Markus juga mencatat bahwa Yesus udah crash nih, ya, perpecahan yang terakhir di antara Yesus dan otoritas pemimpin agama Yahudi pecah, retak. Ayat 38 dan 40. 38节到44节，耶稣在教训之间说：“你们要防备文士，他们好穿长衣游行，喜爱人在街市上问他们，又喜爱会堂里的高位、宴席上的座位。他们鲸吞寡妇的家产，假意做很长的祷告。这些人要受更严重的刑罚，非常严厉。”耶稣跟他们决裂了。Saudara sekalian, ayat 38 sampai 40 kita lihat sudah pecah, retak, habis. Ya, di antara Yesus dan pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. 38. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, hati-hati. Dia berkata pada masyarakat, hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang, suci kelihatannya, ya kan?
dan kudus, ya, dan suka menerima penghormatan di pasar. Orang pakai jubah panjang-panjang putih, oh orang hormat, ini guru agama loh, ya. Nah, saudara, ayat 39, yang suka duduk di tempat terdepan, duduk paling depan, pemimpin duduk di depan, ya, di rumah ibadah. Pemimpin kan duduk di depan, dihormatin orang, ya. Dan juga suka di mana? Di tempat terhormat dalam perjamuan. Kalau diundang pesta mana-mana dia duduk di depan. Oh, itu suka, itu pemimpin-pemimpin agama seperti itu. Ahli Taurat lah apa dan sebagainya, saudara, pemimpin agama, ya. Tetapi ayat 40 Yesus bilang, tapi itu diam-diam tuh suka makan, menelan harta benda rumah janda dipunyain, ya, nggak ada suami yang bela, anak masih kecil, dimakan, ditelan hartanya, rumahnya. Sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Orang, oh suci amat, kudus, ya, doa di perapatan bukan doa di rumah. Kan Yesus pernah mengajarin kalau doa apalagi puasa masuk ke kamar, jangan mamer. Ini orang-orang ini di perapatan, di jalanan, dilihat oleh semua orang. Idih, waduh, dia lagi suci loh, lagi doa, ya, pakai baju putih panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Yang lebih berat. Apa-apa di depan, oh pemimpin, dihormatin orang begitu, tapi diam-diam di belakang kamu makan rumah orang udah janda, nggak ada suaminya, rumahnya dimakan, dipunyain, saudara-saudara. Dan Yesus bilang, hati-hati, kamu akan mendapat hukuman yang lebih berat daripada orang lain. Saudara, pecahlah hubungan Yesus dengan mereka. Itulah yang disimpulkan oleh Markus tentang pelayanan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. 天父上帝，求主你帮助我们对耶稣有真正的认识，使我们知道他是弥赛亚，他是拯救者，他是神，但是他来到世界做人，他是大卫的主，但是他也是大卫的后代。帮助我们能够认识他，能够尽心尽性尽力尽意爱主我们的神，有爱人如己。Terima kasih Bapa kami di dalam sorga, Engkau memberitahukan kepada kami bahwa Mesias adalah Tuhan, tuannya Daud, dan juga anak cucu keturunan Daud. Dia adalah Allah dan dia adalah manusia. Maka dia bisa menjadi jembatan penengah di antara Allah yang suci dan manusia yang berdosa. Dia bisa menjadi juru selamat kami. Dan Yesus juga adalah yang pernah menjelma menjadi manusia, mengerti mengetahui kelemahan keterbatasan kami. Yesus begitu simpatik kepada kami. Inilah yang kami butuhkan. Tuhan yang berkuasa, tapi Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, yang menolong, yang selalu membantu kami. Tuhan tolong supaya kami makin mengenal Tuhan dan memperkenalkan Yesus kepada dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 很多人都知道，都听过耶稣这个名字，但是他们不晓得，不真正的知道，不真正的晓得耶稣到底是谁。今天的信息告诉我们说，耶稣基督就是人类的救主，他是弥赛亚。Saudara sekalian, banyak orang pernah tahu, pernah mendengar nama Yesus, tapi tidak sungguh-sungguh mengenal, tidak sungguh-sungguh mengetahui siapakah Yesus itu. Firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa Yesus adalah Mesias, adalah juru selamat, penebus dosa manusia. Setiap orang patut tahu siapakah Yesus. Kita angkat puji-pujian, tiap orang harus tahu. 我们来唱一首诗歌，人人都应该知道耶稣是谁。来，一起来知道。